thumbs up pas dikabarin tim Black Experience yang di-review Honda Accord Maestro kali ini. Pasti nggak sembarangan nih. Oke Black Pals, nah kita sekarang udah ada di Drive-In Modification bersama gue Audi. Nah, akhir-akhir ini lagi in banget nih mobil tahun 90-an. Setiap akhir minggu lu bisa lihat banyak banget acara meetup-meetup tentang mobil tahun 90-an. Mau di Jakarta Selatan, mau daerah Bekasi, setiap hampir akhir minggu tuh pasti ada deh. Makanya kali ini kita mau ngeliput sebuah mobil tahun 90-an yang sebenarnya mobil ini tuh ngetop banget di masanya. Masa-masa sekarang nih mobil ini udah jarang banget dimodifikasi, padahal menurut gue sangat menarik. Kira-kira mobilnya apa? Langsung aja yuk ketemu sama yang punya mobil dan mobilnya. Nama gua Rian Sebastian. Mobil gua Honda Accord Maestro tahun 1992. Untuk tema modifikasi mobil gua itu sebenarnya lebih ke campuran dari JDM dan USDM. Asli, pas gua lihat langsung modifikasinya stand out banget. Halo Bro Rian. Halo Bro, apa kabar? Baik. Wah, thank you banget nih. Nih sibuk banget nih. Ini abis ini udah bisnis jutaan dolar soalnya nih. Makanya kita. Amin. Wah, mobil lo keren banget sih. Mungkin enak kali ya kalau kita lihat dari depan ya. Boleh. Lu semua pada nanya, emang Maestro partsnya banyak bang yang bisa dirubah? Ini buktinya banyak banget. Nah, daripada penasaran mungkin kita bahas dari bagian yang kelihatan dulu kali bro ya, yaitu bagian eksteriornya. Boleh. Nah, mungkin dari depan nih, Black Pals mungkin udah pada bisa menebak ya, apalagi kalau tahu aslinya Maestro tuh modelnya kayak gimana. Betul. Ini mah dari depan udah berubah banget. Ya. Nah, mungkin boleh lu jelasin bro, gue takut salah soalnya kalau jelasin. Oke. Jadi semua part dari bumper, dari mulai lampu-lampu, parking pole, sama dudukan plat nomornya itu semua kita ngambil dari JDM semua. Dimulai dari bumper itu gue pakainya bumpernya bumper JDM. Bedanya apa sama yang versi lokal? Kalau versi JDM tuh dia ada frame, ada kotak ke dalam gini buat dudukan plat nomor. Tapi untuk si ukuran lebar tempat plat nomor itu lebih kecil dia pasti. Betul, kalau JDM kan emang plat nomornya dia kan lebih kecil. Makanya frame-nya juga disiapinnya cuma segini. Segede gini doang ya. Ketika kita pakai plat nomor yang lokal tuh emang nggak muat bakal sih. Muat, kalau muat mesti nongol banget kali. Betul, jadinya kurang. Terus juga gue pakein juga frame plate-nya. Ini Honda juga. Yang Jepangnya tuh ya. JDM juga, yang versi gold. Nah, terus untuk body kitnya sekeliling ini yang lip bumper yang paling bawah yang warna hitam ini gue pakainya mereknya Xenon. Ini tuh bahannya polyurethane, jadi dia agak sedikit lentur. Gitu. Jadi kalau digini tuh dia lentur. Jadi kalau jadi kalau gesrot gitu tuh insya Allah masih aman. Masih aman lah ya. Gitu. Nggak langsung gitu. pecah. Kalau paling kan pecah tuh. Ya paling lecet-lecet. Gitu. Biasanya ini kalau lecet gue pilok lagi. Gitu. Biasanya lecetnya bagian bawah. Benar. Sektor lampu, gue merubah lampunya menjadi lampu model One Piece atau yang lebih dikenal dengan lampu versi JDM-nya dari Maestro. Nah, untuk fog lamp-nya ini versi JDM. Bedanya apa sama versi USDM? Kalau versi USDM tuh dia kacanya itu mikanya nggak ngikutin lekukan bumper. Nah, terus di atasnya ada sen bumper SIT. sen Jadi bumpernya. untuk seri Honda Maestro yang tinggi di Jepang. Nah, bedanya apa sama yang versi lokal? Kalau versi lokal itu setnya tuh warnanya oranye semua. Nah, kalau ini reflektor dalamnya yang oranye. Si kacanya putih kan? Luar putih. Clear ya. Gitu. Itu. Terus di samping kiri kanan bumper ada namanya intersection lamp. Nah, di ujung bumper sebelah kiri ini ada namanya parking pole. Jadi kalau parking pole ini dia ngikutin ini ya setirnya. Jadi kalau setir kanan dia sebelah kiri, kalau setir kiri dia sebelah kanan gitu. Kalau zaman sekarang itu buat kayak parking sensornya lah. Iya, kurang lebih. Nah, kalau zaman dulu belum ada parking sensor, pakainya parking pole buat patokan ujung bumper. Untuk yang headlamp ini gue pakainya headlamp One Piece. Jadi bedanya apa sama yang versi lokal itu adalah kalau yang One Piece dia nyatu ya dari lampu jauh, lampu biasa sampai ke cornernya itu nyatu. Cuman kalau lokal tuh berarti lokal kepisah tupis, dia kan? Tupis. Nah, kita nyebutnya tupis. Bedanya sih di materialnya juga beda. Kalau yang tupis yang original itu kaca, kalau ini kan plastik. Plastik benar. Gitu. Terus di atasnya
headlamp itu ada namanya eyelid. Eyelid, benar. Eyelid ini sama satu set sama grillnya ya. Itu mereknya G-Square dari Amerika. Kalau dari samping nih udah kelihatan kan, ini pasti kan dari luar juga nih. Ya. Visor betul. ini dia versi Jepangnya dia. Ya, ini tuh door visor Honda Access. Oh, Honda Access ya. Okay. Honda Access. Jadi aksesoris yang dibuat dari Honda. Khusus kalau ini yang ya udah pasti untuk Maestro. Iya, untuk Maestronya. Gitu. Oke, terus habis itu, nah ini moonroof ya? Ya, moonroof. Nah, moonroofnya pakai punyanya si Maestro atau lu pakai yang lain? Ini moonroofnya gue pakai punyanya Accord Torneo. Accord Torneo. Oke. Kenapa gue pakai pilihnya Accord Torneo? Kenapa sih nggak pakai Maestro? Maestro, iya. Kan? Karena gue tuh mikirnya gini, gue pakai moonroof, gue pengen kelihatan. Kenapa gue pilihnya Torneo? Karena dia 2 step. Kalau yang Honda Maestro itu cuma 1 step, cuma bisa maju mundur. Cuma maju mundur doang. Jadi kalau ini dia ngetip, kalau mau dibuka turun lagi baru ke belakang gitu kan. Nah, kalau cover sunroof depan ini? Ya, ini namanya sunroof visor. Nah, visornya sama, ini punyanya Honda. Jadi ini tuh kalau nggak salah bisa masuk di Maestro, Cielo, Estilo juga masuk. Estilo juga masuk Vario ya, juga universalnya masuk. dia lah gitu ya. Ini pasti side skirt juga masih sih Xenon juga ya? Ya, ini side skirtnya juga sama. Side skirtnya Xenon juga, bahannya juga sama, polyurethane. Tapi bentuknya keren juga ya kalau menurut gua, karena bodinya kan kotak nih mobil. Ya. Ini dia agak kayak dipelintir gitu ya. Iya. Spion lu pasti udah jadi yang retract juga. Ini spion juga udah gue ganti yang retract. Jadi dia udah auto flip. Ini juga gue sambungin ke remote juga. Jadi kalau gue lupa nutup spion, gue bisa pakein remote buat juga. Dia ngikut lu ngunci mobil, dia nutup apa? Oh enggak. Jadi gue tadinya sempat kayak gitu. Kalau di satu tuh gue takutnya kayak kalau ada barang ketinggalan tuh buka tutup. Malah jadi electrical ya, jadi akhirnya khusus untuk ini tuh gue cari remote yang ada satu tombol yang buat yang emang buat tutup dia sendiri. Buat tutupin spion. Kalau kaki-kaki yang dirubah apa aja nih? Gak terlalu banyak juga sih perubahannya. Jadi kaki-kaki itu gue pakai peleknya itu dari NKRS Evolution. Oke. Ring 17, depan 8,5, lebarnya belakang 9,5. Oh, belang nih ya? Belang, lebar belang. Oke. Nah, untuk bannya sendiri pakai semi slick dari Campiro SX2. Dan gue sengaja fitmentnya itu agak tebal biar lebih ke arah Miti Fitment. Oke. Jadi disc brake-nya itu gue pakai merek Brembo. Oke. Untuk kalipernya masih orinya. Nah, tapi emang nanti kedepannya itu gue udah ada plan pengen ganti BBK dari Acura Legend. Lucu sih. Gitu. Ada logo Acuranya gitu ya. Ada logo Acuranya. Itu sih yang gue suka. Shock breakernya itu pakai kayak Begas. Oke. Tapi pernya itu pakai Pro Kit dari Eiba. Tapi Eiba memang tahun segitu tuh rata-rata Eiba banyak ya bikin. Dan sekarang tuh malah udah susah. Benar. Nah, jadi untuk kayak kaki sih gue suka banget karena sesuai dengan tema gitu loh. Udah ganti gas juga ini ya? Ya, udah gue pakein pegas biar gampang simple, bener. Biar jadi nggak pandangan ke mesin tuh nggak kehalangan. Ini tiangnya sih masih ada buat jaga-jaga. Iya benar. Dari 2010 sampai sekarang tuh udah ganti 3 kali ganti mesin. Gitu. Untuk dari mesinnya sendiri, yang pertama gua ganti itu adalah mesin dari Accord Cielo F22B. Terus yang kedua itu gua pakai mesinnya H23A Dewa Civitec. Itu berasal dari bodi mobilnya itu Accord Wagon R. Nah, terus setelah itu gue ganti ke mesin yang sekarang itu adalah H22 campuran dari Euro R dan Prelude. Nah, ini kalau dari posisi kita nih udah jelas sih udah jadi H22 nih ya. Betul. Jadi lebih detailnya itu H22A4, ada huruf, ada angka 4 di belakang. Ada 4 di belakang. Oke. Jadi H22 ini short blocknya itu gue pakai dari punyanya Honda Prelude. Short blocknya Prelude punya ya. Nah, untuk headnya ini pakai dari H22 Euro R. Euro R Accord-nya nih. Accord Euro R. Okay. Jadi Accord Euro R itu kasta tertinggi dari semua series H22. Okay. Terus untuk ubahannya lagi sih sebenarnya nggak terlalu banyak lah. Jadi lebih ke minimalis sih, perubahannya sih paling dari
kabel kabel businya gue pakai dari NGK. Oh, NGK nih ya. NGK Racing. Terus untuk selang-selang radiatornya gue pakai silikon dari G+ mereknya. Terus open filternya gue pakai dari mereknya Top Fuel. Oh, Top Fuel ini. Top Fuel open filter. Terus coilnya juga gue pakainya external coil dari Mallory. Terus juga ada oil catch tank dari Cusco. Strut barnya juga Cusco. Oh, ini strut juga juga ya. Terus gue pakai fuel pressure regulatornya dari Tomei. Oh. Udah sih paling untuk mesin sih nggak terlalu banyak perubahan. Kalau gue sih sepintas sudah agak kelihatan nih. Cuma kan mesti dijelasin nih, karena Black Pass di rumah kan mau tahu nih apa aja yang dirubah. Jadi boleh bro, lu sebutin satu persatu nih yang dirubah apa aja nih interior. Gue tuh banyak perubahan di daerah dashboard ya. Untuk interior sendiri gue banyak pakai tombol-tombol yang tetap fungsional. Jadi tombol-tombol asli dari Maestro yang kalau versi lokal itu tombol tersebut itu ditutup. Tapi akhirnya gue dapat tombol-tombol, jadi yang tutup-tutup itu gue isiin tombol-tombol yang aslinya. Jadi tombol-tombolnya itu adalah tombol fog lamp, tombol rear fog lamp, tombol parking pole, tombol pole juga, tombol antena. Terus juga ada tombol buat moonroof sama buat cruise control juga gitu. Jadi untuk tombol-tombol gue lengkapin supaya panel-panelnya itu semua terisi. Nah, terus lanjut ke speedometer. Nah, ini yang gue bilang tadi bro, jadi ada beberapa part yang pemilihan partnya gue pilih dari USDM. Nah, ini kenapa gue pilihnya yang speedometer dari USDM? Karena instrumennya lengkap. Kalau dilihat di sini detail-detailnya, di sini ada berbagai macam indikator kayak ABS, cruise control, SRS, brake, terus untuk untuk seat belt, indikator seat belt. Itu ada semua ya? Ya, itu tuh lengkap semua. Dan ini nyala bro? Dan ini nyala. Nih, kalau misalkan kita nyalain tuh nyala semua. Jadi lebih keren aja gitu. Ya, tapi kalau di starter nih mati dia. Iya, begitu starter dia mati ya. Untuk joknya gue pakai Recaro SR3. Terus untuk jok bagian belakang itu sebenarnya masih orinya, cuman diganti, dibungkus pakai bahan dari Recaro. Gitu, biar sama depan belakang. Stylenya sama gitu. Untuk seat beltnya juga sama, pakai Takata 4 titik, warnanya hijau. Untuk yang belakang gue ganti merek yang berbeda, cuman warnanya masih hijau juga. Jadi gue buat interiornya biar serasi aja gitu, depan belakang biar nggak terlalu ramai. Untuk head unitnya gue pakainya mereknya Alpine 9770 9887. Di bawahnya karpet nih ya, kita ada karpet. Nah, karpetnya ini dari Honda of America. Oh, ini gitu. Honda of America karpetnya begini ya? Dan ini berarti depan belakang ya bro ya? Depan belakang. Nah, ini kita udah ke bagian belakangnya ya. Ini cukup banyak nih, tapi ada maknanya semua di sini ya bro ya? Siap. Untuk lampu belakang itu gue pakai lampu belakang yang model albino. Gue juga pakai rear fog lamp kiri kanan. Lalu juga gue pakai rear side marker. Tapi jadi, masih nyimpan lagi lampu albino ya? Wah, ini termasuk barang yang susah. Dan harganya juga lumayan nggak ngotak. Semuanya sekarang, mobil sekarang juga semua kalau udah albino tuh harganya udah pada ngantuk semua. Jadi albino Telas ini harganya lumayan mahal. Uniknya itu dia ada rear fog lamp-nya, bro. Iya, yang ini nih ya. Di sini tuh ada kotak, sebenarnya ini fungsinya untuk jadi ini dia udah built-in rear fog lamp. Ya. Untuk audio sih gua nggak terlalu ekstrim ya, paling cuman pakai subwoofer 2 biji 12 in. Terus powernya pakai monoblock sama 4 channel. Powernya pakai 2. Paling gue tambahin itu aja buat pengaman. Siapa tahu ada apa-apa gitu kan. Fire extinguisher. Untuk
barang-barang ini semua kepasang, belinya segala macam, ini tuh sebenarnya ngabisin berapa sih kurang lebih? Mungkin ya di atas 200 ya. Mungkin di atas 200 ya? Mungkin di atas 200. Menurut gua tuh arti modifikasi itu bukan sekedar untuk merubah tampilan mobil ya. Jadi kalau kita modifikasi itu lo harus ikutin selera dan passion lo gitu, dan tujuan lo tuh untuk apa gitu. Bro Rian ini memadukan antara barang Jepang dan barang USDM bukan karena istilahnya kalap asal ambil aja, tapi karena dia suka. Ingat, kalau lu punya mobil, ya lu harus memutuskan diri lu sendiri gitu loh. Lu masang barang yang emang lu suka, bukan sekedar cuma buat ngelengkapin doang apa segala macem supaya sama dengan mobil duluannya. Ya mungkin untuk sebagian orang kayak begitu, tapi kalau buat gue pribadi, ya mobil tuh personalisasi diri lu sendiri. Itu dia Black Pals keseruan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, notifikasinya langsung masuk ke digital platform kalian. Oke Black Pals, sampai ketemu lagi. Bye!